Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabur bersama, yaitu melanjutkan mentadaburi surat Qaf yang sudah kita mulai tadaburnya di bulan Ramadan kemarin ya, kalau nggak salah sudah 4 kali kita mentadaburi surat Qaf ini. Jadi saat ini sudah yang kelima, bagian kelima ya. Jadi surat Qaf ini cukup banyak ayatnya, jadi kita tidak bisa dalam satu pertemuan atau dalam satu sesi langsung menyelesaikan semuanya. Jadi kita eh, bertahap ya, tahap demi tahap, dan saat ini sudah berada di tahap yang kelima. Mudah-mudahan eh, di siang hari ini kita bisa menyelesaikan semuanya ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Ya, jadi Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka. Nah, mungkin gini Ustadz, karena kita sudah libur beberapa minggu ya, mungkin jadi ada bagusnya diulang lagi sedikit di apa ringkasan di tadabur yang terakhir, yang tadabur yang di part keempat, di bagian keempat. Itu soalnya banyak sekali poin-poin penting ya menurut saya yang mungkin perlu diingat kembali, yaitu eh, kriteria orang-orang yang masuk neraka tanpa dihisap ya, yang langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada juga kriteria orang-orang yang justru dirindukan oleh surga ya, yang justru surga mendekat ke orang-orang yang memiliki kriteria ini. Itu kalau nggak salah ada 4 ya, kemarin itu Ustadz jelaskan. Di ayat 31 sampai 35 ya, kalau nggak salah itu ada keterangan itu. Nah, itu mungkin yang bisa membantu jamaah mengingat lagi ya. Jadi topik terakhir itu ya, ibrohnya apa aja, dan mudah-mudahan kita termasuk di golongan terakhir yang tadi saya sebutkan ya, yang dirindukan oleh surga. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadabur siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa ini kepada seluruh jamaah yang telah bergabung atau yang akan bergabung. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Al-Quran ini senantiasa menjadi imam, pemimpin bagi kita, cahaya bagi kita, Quran bagi setiap di antara kita, serta menjadi rahmat terbesar Allah bagi kita di dunia, kelak di kuburan kita, ketika kita dibangkitkan, dihisab di hadapan Allah. Dan semoga Quran senantiasa membersama kita sampai ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran surah Qaf, surah yang ke-50 dalam urutan mushaf. Merupakan salah satu surah Makkiyah yang isinya sebagaimana surah-surah Makkiyah lainnya banyak menjelaskan atau mendetailkan tentang peristiwa hari kiamat dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy, bagaimana orang-orang kafir itu mendustakan, meragukan, mengingkari hari kiamat yang pasti datangnya kepada umat manusia. Surah Qaf ini Masya Allah dari awal kita tadabur sampai saat ini penuh dengan ibrah, pelajaran bagi siapapun yang mentadaburi surah ini. Ada banyak tazkirah, peringatan-peringatan Allah di surah ini, sebagaimana ada banyak hidayah seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Ari, yang semoga menjadi petunjuk bagi kita. Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan mentadaburi bagian terakhir dari surah Qaf, yaitu dari ayat 3, dari ayat eh, ya dari ayat 36 insya Allah, atau dari ayat 37 sampai dengan ayat 45 mudah-mudahan.
Allah turunkan pertolongannya, taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa dilembutkan hati-hati kita, mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan, serta hidayah, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai tadabbur Quran kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah terhormat Allah, Bapak Ibu-ibu peserta tadabbur Quran, surah-surah dalam Al-Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surah Qaf ini kalau dilihat dari segi urutan turunnya kepada Nabi, maka surah Qaf ini adalah surah yang ke-34 diturunkan Allah kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun urutannya di dalam mushaf, maka surah Qaf ini adalah surah yang ke-50. Surah Qaf ini termasuk permulaan dari surah Al-Mufassal. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa surah-surah di dalam Al-Quran ada 114 surah di dalam Quran itu dibagi oleh Nabi menjadi 4 bagian. Ada surah yang dinamai dengan Al-Iwan, 7 surah yang panjang di dalam Al-Quran, ayatnya lebih dari 100. 7 surah dan jumlahnya ada 7 surah di dalam Al-Quran yang kandungannya kata Nabi seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian ada surah Al-Mi'un atau Al-Mi'in, yaitu surah yang lebih pendek dari At-Tiwal, 7 surah yang panjang, jumlahnya juga 7. Kandungannya kata Nabi seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Kemudian ada surah Al-Mathani yang kata Nabi sallallahu yang jumlah ayatnya lebih pendek dari dua kategori sebelumnya, At-Tiwal dengan Al-Mi'un. Al-Mathani kata Nabi kandungannya seperti Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Lalu kemudian dia mengatakan wa fadiltu bil mufassal. Allah memberikan keistimewaan, Allah memberikan keutamaan terhadap Quran yang diturunkan kepada Nabi, kitab yang diturunkan kepada baginda Rasul, dengan adanya surah-surah Al-Mufassal, surah yang pendek, tapi Masya Allah kandungan makna dari surah itu yang sangat dalam. Bahkan di antara surah tersebut, surah-surah Al-Mufassal, ada surah yang pendek tapi kandungannya sama dengan seperti Quran. Ini adalah surah Ikhlas, cuman beberapa ayat tapi kandungannya sama dengan seperti Quran. Sebagaimana ada surah dalam Quran, dalam surah Al-Mufassal ayatnya cuma 3, yaitu surah Al-Asr. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan kecuali satu surah ini, wal 'asr innal insana lafi khusr, sampai terakhir, dan itu cuma 3 ayat. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali satu surah yang pendek ini, maka itu sudah cukup menjadi panduan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surah-surah Al-Mufassal di dalam Quran itu dimulai dari surah Qaf yang kita hadapi hari ini sampai dengan surah An-Nas. Jadi surah Al-Mufassal itu dari surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jemaah terhormat Allah, akhwatul iman azallahu wa iyyakum ajmain, sebelum kita menutup tadabbur surah Qaf bagian terakhir, sesi kelima dari surah Qaf. Masya Allah, ini termasuk surah yang lama kita tadabburi. Ada 5 sesi tadabbur dari surah Qaf ini. Bagi yang belum ikut di pertemuan sebelumnya, bisa mengikuti atau melihat di YouTube. Saya kira sudah direkam oleh teman-teman pengurus Majelis Ta'lim Arab.
Sebelum kita mulai, dan insya Allah sebelum kita masuk, kita sedikit menyampaikan munasabah korelasi antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan kita hari ini. Seperti tadi yang diminta oleh Mbak Ari, mungkin karena jeda libur, istirahat, dan pertemuan sebelumnya mestinya tadabbur, tapi qadarullah masya'afa'al, karena kami sedang umrah saat itu, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan tadabbur Quran kita surah Qaf. Dan hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan, kita melanjutkan tadabbur Quran kita. Sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan, membaca beberapa ayat yang akan kita tadabburi, lalu kemudian kami minta salah satu dari pengurus Majelis Ta'lim Rabbani membaca terjemahan ayat 37 sampai dengan ayat 45 yang hari ini insya Allah kita akan tadabburi bersama. Silakan dibuka mushafnya, Quran surah Qaf ayat 37. Silakan didengarkan, kami coba baca, dan bagi yang mau membaca bersama silakan dibaca mushafnya tanpa harus mengaktifkan mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari, ada yang sudah ditunjuk membaca terjemahan ayat 36
Sampai dengan 45. Ya, silahkan Ibu Emi Baik, membaca. Mbak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Qaf ayat 37. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Ayat 39, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan matahari dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Ayat 42, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Ayat 43, sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami terdapat kembali semua makhluk. Ayat 44, yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ayat 45, kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Masya Allah. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca atau mendengarkan surah Qaf ayat 37 sampai dengan ayat 45, dan baru saja kita mendengarkan terjemahan dari ayat 37 sampai dengan ayat 45 dari surah Qaf. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Di pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah Qaf ini menjelaskan kondisi umat manusia kelak pada hari kiamat. Bagaimana orang-orang kafir, azab yang pedih yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, lalu kemudian disampaikan kepada mereka. Sebagaimana Masya Allah, surah Qaf ini juga menjelaskan bagaimana situasi kondisi orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Di antaranya adalah mereka yang Allah dekatkan surga kepada mereka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Seperti apa sifat atau siapakah orang-orang yang kemudian kelak pada hari kiamat? Surga yang Allah akan dekatkan kepada mereka. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Qaf ini ayat 31, wa uzlifatil jannah, dan surga itu didekatkan Allah. Allahu Akbar. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah, bagi mereka yang senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa kembali kepada Allah. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Orang-orang yang kelak masuk surga bukanlah para malaikat saja. Bukanlah para malaikat yang tidak punya dosa. Orang-orang yang kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga, al-muttaqin. Mereka yang dulunya juga pernah melakukan dosa. Mereka yang pernah tergelincir melakukan maksiat, kesalahan. Lalu mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ketika mereka melakukan perbuatan keji dan munkar, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, dzkarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan memohonkan ampun atas setiap dosa-dosa mereka. Jadi, Masya Allah, jemaah ternyata tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Kita ini punya banyak dosa. Seandainya Allah tidak menutup dosa-dosa kita semua, mungkin tidak ada orang-orang yang mendekat kepada kita semuanya. Akan tetapi Allahu Akbar, surga itu
Allah katakan bukan bagi orang yang tidak punya salat, tidak punya salah dan tidak punya dosa, tetapi likulli awwab, kepada mereka yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa kepada Allah. Yang ketiga, ciri-ciri orang-orang yang Allah dekatkan surga kepada mereka kelak pada hari kiamat, likulli awwabin hafiz, mereka yang senantiasa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, di antaranya adalah mereka yang senantiasa menjaga salat-salat mereka, menjaga aturan-aturan Allah dan tidak melanggarnya. Kemudian Allah kembali menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang Allah dekatkan surga itu kepada mereka. Man khasyiyar rahman bil ghaib, mereka yang senantiasa takut, khasyah kepada Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walau mereka tidak pernah melihat Allah, ya, orang bertakwa itu tidak pernah melihat Allah di dunia. Lalu kok bisa mereka takut kepada Allah? Dari mana mereka mengenal Allah? Mereka mengenali Allah dari ayat-ayat Allah yang diciptakan di semesta, dari ayat-ayat Allah yang dilihat di semesta. Yaitu ciptaan-ciptaan Allah di semesta ini, langit Allah, bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang dijadikan Allah sebagai pasak-pasak bumi ini, bintang-bintang di langit. Yang kedua, mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takut kepada Allah selain dengan ayat-ayat yang disaksikan. Yang kedua, mereka mengenali Tuhan mereka dari ayat-ayat yang mereka dengar, yaitu Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Man khasyiyar rahman bil ghaib. Mereka yang senantiasa takut kepada Allah walau mereka tidak pernah melihat Allah. Sebagaimana di antara makna ayat ini, man khasyiyar rahman bil ghaib, mereka yang senantiasa takut kepada Allah, khasyah kepada Tuhan walau mereka tidak dilihat oleh manusia. Ada orang kelihatan khusyuk, kelihatan soleh, kelihatan baik ketika di hadapan manusia. Sementara ketika ia sendiri, maka ia mulai melakukan dosa-dosa maksiat yang dibenci oleh Allah. Nah, salah satu orang yang dijanjikan surga itu akan didekatkan kepada mereka adalah mereka yang senantiasa takut kepada Allah. Man khasyiyar rahman bil ghaib, walau mereka tidak terlihat oleh mata manusia. Wa jaa biqalbin munib, dan hari itu mereka datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang seperti ini, kata Allah di surah Qaf ini, ayat 34, dan ini Masya Allah salah satu ayat yang kalau mendengarkannya itu membuat kita sangat bahagia. Dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk manusia hamba-hamba Allah yang akan dikatakan kepadanya ucapan ini. Apa itu? Ketika manusia, para penghuni surga sudah berada di depan pintu surga, lalu dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah surga Allah dengan penuh keselamatan. Udkhuluha bisalam, Allahu akbar. Dzalika yaumul khulud. Hari itu adalah hari yang kekal bagi seluruh manusia. Ada yang kekal di surga Allah Subhanahu wa taala, ada yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka, orang-orang yang masuk surga, apapun yang diinginkannya di dalam surga. Allahu akbar. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang di dunia ini tidak menikah, tidak ketemu dengan pasangannya, dan juga tidak punya anak? Apakah di surga mereka akan punya keluarga kecil yang mereka rindukan di dunia? Jawabannya, ya. Siapapun di dunia, Allah uji tidak dipertemukan dengan pasangannya, atau kemudian sudah menikah tapi belum punya anak. Apakah di surga bisa punya anak? Nah, di surga Allah akan berikan keturunan yang selama ini mereka minta, mereka mohonkan kepada Allah, tapi Allah tidak karuniakan di dunia. Di surga keturunan itu Allah akan berikan. Dan ini apa Ustaz? Ayat yang barusan kita baca, Quran surah Qaf, Quran surah ke-50 ayat 35. Jadi kalau ditanya
Apakah semua yang diinginkan ada di surga? Nah, termasuk pasangan, termasuk anak. Yang mungkin di dunia Allah tidak berikan kepada sebagian di antara kita. Di surga Allah akan berikan keturunan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka di surga apapun yang mereka inginkan. Allahu Akbar. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan nikmat karunia kepada penghuni surga. Nah, salah satu tafsirannya adalah puncak nikmat di surga itu bukan masuk surga dengan menemukan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Itu bukan puncak nikmat penghuni surga. Apa itu? Waladaina mazid. Kata ulama bahwa puncak nikmat surga itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Tidakkah kita rindu bertemu dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, melihat Tuhan yang sama ini kita sembah, yang kita menangis karenanya, kita marah karenanya, kita melakukan ibadah karenanya. Tidakkah engkau merindukan perjumpaan dengannya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan shalihan, maka segera memperbanyak amal saleh. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dalam ibadah kita sedikit pun. Allahumma amin. Semoga kita termasuk yang Allah karuniakan iman dan wajah Allah kelak di surga. Sebagaimana janji Nabi, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian wahai sahabatku akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat matahari. Tidak ada hijab antara diri kita dengan Tuhan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dan tadabbur-tadabbur kita sebelumnya di antara sebab Allah rahmati kita, Allah jadikan amal ini adalah amal saleh untuk menjadi wasilah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat tema sebelumnya. Jamaah rahmat Allah, di bagian terakhir surah ini kalau kita perhatikan, Masya Allah, indahnya Quran itu punya untayan-untayan mutiara yang sangat indah. Maksudnya apa? Dalam ada beberapa pembahasan, dan setiap pembahasan di satu surah ini saling berhubungan satu sama lainnya. Sebagaimana biasanya awal surah dan akhir surah itu memiliki korelasi hubungan yang sangat kuat. Ini akan kita pahami, akan kita ketahui kalau sudah tadabbur Quran. Ustaz, bisa nggak sih tadabbur Quran itu? Semua orang bisa tadabbur walau tanpa guru. Ketika dia, walau Masya Allah, ketika punya terjemahan tafsir itu sangat membantu. Walaupun yang baca Quran memiliki hati yang baik, akal yang berpikir, dia akan merasakan keajaiban, keagungan, kemuliaan Quran. Ketika dia memperhatikan ayat-ayat Allah, memikirkan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di bagian terakhir surah Qaf, bagian terakhir surah ini selain menceritakan tentang hari kiamat, ketika tiupan sangkakala kedua itu ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan ini memiliki korelasi yang sangat dengan awal surah Qaf. Awal surah Qaf tentang apa? Awal surah Qaf wal Qur'anil Majid. Awal surah Qaf kan tentang ucapan orang-orang kafir Quraisy yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal ajibu فقال الكافرون
Allah tentang ucapan perkataan orang kafir yang mengingkari Nabi, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan hari kiamat, yang menyakitkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Mereka mengatakan mustahil kiamat itu ada. Aidza mitna wa kunna turaba. Ini surah awal surah Qaf langsung menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy yang meragukan hari kiamat tapi juga mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari kiamat dan memperolok Muhammad menyampaikan kepada mereka tentang hari kiamat. Ya, Nabi Muhammad betul Rasul yang diutus oleh Allah, akan tetapi Nabi juga merasa sakit dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi walau selevel Nabi pun sekalipun, itu masih dipengaruhi, maksudnya masih terpengaruh dengan ucapan-ucapan kafir Quraisy yang kadang membuat Nabi galau, kadang membuat Nabi bersedih. Sehingga Allah kembali menurunkan ayat untuk menguatkan baginda Nabi, meneguhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di awal surah Qaf, Allah abadikan ucapan orang-orang kafir Quraisy ketika disampaikan kepada mereka tentang hari kiamat. Aidza mitna wa kunna turaba. Apakah kami Muhammad kalau kami sudah mati dan sudah menjadi tanah? Apakah kami akan dibangkitkan kembali? Dzalika raj'un ba'id. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Dan ucapan-ucapan ini jelas berpengaruh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersedih terhadap pengingkaran orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi itu diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Nabi itu tersiksa saking inginnya Nabi melihat umat manusia, melihat orang-orang Quraisy itu beriman. Setiap mendapati mereka mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersiksa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbeda dengan kita kadang ya, mau orang itu beriman atau tidak, sedikit pun nggak mempengaruhi kita. Nabi tidak. Nabi bersedih jika mendapati kaumnya, jika mendapati orang-orang yang didakwahi Nabi itu mengingkari kebenaran yang datang kepada mereka. Makanya di akhir surah Qaf ini, kalau kita perhatikan, Allah menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ucapan yang diucapkan oleh orang kafir Quraisy. Dan Allah memerintahkan beberapa hal kepada Nabi agar apa yang Allah perintahkan ini menjadi menguat imun bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Dan ini Masya Allah menjadi pelajaran besar bagi kita. Jadi kalau kita masih level pengurus majelis ta'lim, lalu kemudian kita ngajak orang ngaji, ada yang menerima, ada yang menolak, lalu kemudian kita cepat-cepat baper ingin berhenti jadi pengurus majelis ta'lim. Allahu Akbar. Fa'in kadzabu faqad kudziba rusulun min qabl. Nabi bahkan berkata kepada Allah, jika mereka mendustakan wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qabl, maka Rasul sebelummu juga telah didustakan. Bagaimana mereka mendustakan Nabi Nuh, bagaimana mereka mendustakan Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai zaman Allah di ayat 37. Allah menegaskan bahwa Inna fi dzalika ladzikra, yang demikian itu. Apa yang dimaksud yang demikian itu? Pada yang demikian itu, pada penjelasan sebelumnya. Kan di surah Qaf ini Masya Allah ada banyak penjelasan yang sudah Allah sampaikan di surah Qaf. Bagaimana mereka mendustakan hari kiamat, bagaimana juga Allah ingatkan kepada umat manusia, kepada orang-orang kafir Quraisy, bahwa bukan mereka orang yang pertama kali mendustakan hari kiamat. Telah banyak umat-umat terdahulu yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, juga mendustakan hari kiamat. Lalu bagaimana apa yang Allah lakukan kepada mereka? Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah manusia bagaimana
akibat dari orang-orang yang mendustakan kebenaran. Allah telah membinasakan kaum Nabi Nuh, Allah telah membinasakan orang yang lebih hebat sebelum Quraisy, yaitu Ashabul Ainkah. Allah bahkan sudah menghancurkan yang jauh lebih hebat dari Quraisy sebelumnya, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kullun kadzabar rusul. Semua umat-umat terdahulu ini, bahkan ada kaum 'Ad, kaum Tsamud yang skill, kemampuan mereka itu jauh di atas orang-orang. Kaum Ad itu adalah bangsa raksasa, limited edition. Gak banyak tuh. Setelah mereka nggak ada lagi orang yang sebesar fisiknya kaum Ad. Tapi lihat bagaimana Allah binasakan mereka yang menyembuhkan diri mereka. Lalu kaum Tsamud, yang hari ini sisa-sisa peninggalan mereka masih bisa dilihat di Madain Saleh, utara kota Madinah, 200 kilo kurang lebih dari kota Madinah. Bagaimana mereka orang-orang kaum Tsamud, penduduk kaum Tsamud yang memiliki kemampuan memahat gunung-gunung menjadikan sebagai tempat tinggal mereka, lalu mereka menyembuhkan diri mereka, bahkan membunuh onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh. Lihat bagaimana Allah binasakan mereka. Tapi ya namanya orang-orang yang sudah tertutup hati mereka, yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus merasa aman dengan pengingkar kedurhakaan. Allah tegaskan bahwa inna fi dzalika, yang demikian itu penjelasan di dalam Al-Qur'an. La dzikra, itu hanya akan menjadi peringatan, itu hanya akan menjadi nasihat terbaik liman kana lahu qalbun, kalau orang itu masih punya hati yang hidup. Aw alqas-sam'a wa huwa syahid. Yang kedua, Quran itu, peringatan-peringatan Allah di dalam Quran ini hanya akan menjadi peringatan, hanya akan menjadi nasihat kalau orang itu masih punya hati yang hidup, masih punya akal yang sehat. Yang kedua, aw alqas-sam'a wa huwa syahid, atau mereka masih mau mendengarkan Al-Quran. Ingat dua hal ini jemaah dirahmati. Senjata terbaik kalau ingin merasakan keagungan Quran. Satu, liman kana lahu qalb, kalau hati kita masih bersih. Allahu Akbar. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran ini di Lauhil Mahfuz tidak akan disentuh kecuali mereka yang sudah dibersihkan. Dan salah satu pelajarannya dari ayat ini, kata ulama, semakin hati kita bersih, semakin mudah kita merasakan kebesaran Al-Quran, kemuliaan, keagungan Quran. Sebagaimana semakin hati kita ini kotor, semakin berat untuk merasakan keagungan Quran. Maka Allah tegaskan di ayat 37, Quran ini akan menjadi peringatan, penjelasan di dalam Quran ini akan menjadi peringatan terbaik, nasihat terbaik kalau orang itu masih punya dua hati. Liman kana lahu qalb, kalau dia masih punya hati yang hidup, mau memahami. Yang kedua, aw alqas-sam'a wa huwa syahid, kalau orang itu masih mau tunduk, merendahkan diri, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu. Sering saya kisahkan di majelis ini, di tadabbur Quran kita jemaah Allah, bahwa ada dua orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi di awal dakwah Rasulullah di Mekah. Satu Abu Jahal, Amr bin Hisham, dua Umar bin Khattab. Dari dua orang ini, satu mendapatkan hidayah, satu Allah lapangkan dadanya untuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Sementara Abu Jahal sampai mati, jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman, tertutup hatinya dari hidayah Allah. Salah satu sebabnya kenapa? Apakah Allah kemudian pilih kasih kepada Umar lalu kemudian menzalimi Abu Jahal? Tidak, wallah, sekali-kali tidak. Sebabnya adalah ayat ini, maksudnya penjelasan di ayat ini. Sebenci-bencinya Sayyidina Umar Khattab kepada Islam, Sayyidina Umar masih mau mendengarkan Quran. Maka kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah ketika dia mendengarkan surah Taha, surah ke-20. Taha
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله أكبر. الله أكبر. Quran itu tidak diturunkan wahai Umar agar menjadikan kalian sengsara. Allahu Akbar. Saat itulah hati Umar mulai dilembutkan oleh Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran itu peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang masih punya rasa takut kepada Tuhan. Tanzila. Dia bukan buatan Muhammad, tapi dia diturunkan Allah. Mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Siapa yang menurunkan Quran kepada Muhammad SAW? Dia yang telah menciptakan bumi yang dihamparkan dan langit yang ditinggikan. Siapa itu? Ar-Rahman. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alal arsyistawa. Yang beristiwa di atas arsy. Sementara Abu Jahal, kenapa kemudian Abu Jahal tidak beriman? Ya, bagaimana mau beriman? Dia tidak pernah mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Bahkan yang ada, seperti Allah abadikan dalam Quran surah Al-Fatih, Abu Jahal dan gengnya ini, Utsbah, kemudian Al-Walid bin Umayyah bin Khalaf. Pembesar-pembesar Quraisy di antaranya Abu Jahal inilah yang menyerukan manusia supaya tidak mendengarkan Quran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan orang-orang kafir itu berkata, لَا تَسْمَعُوا. Jangan pernah mau mendengarkan Quran. Sebelum lanjut, mudah-mudahan Allah karuniakan doa ini kepada kita semuanya. Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, sehingga kita senantiasa dimampukan Allah merasakan keagungan Quran. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan Allah mendengarkan, mau untuk menundukkan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia termulia, Allah turunkan Quran kepada Nabi. Tapi salah satu kebiasaan Nabi, salah satu hal yang disenangi Nabi, disukai Nabi adalah Nabi itu senang dengarkan Quran dibaca oleh orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita sudah rajin baca Quran, tidak mau mendengarkan Quran dari orang lain. Karena bisa jadi melewati bacaan orang lain. Terkadang kita yang baca tapi tidak ada getaran. Tapi ketika orang lain yang baca, Masya Allah. Apalagi ketika yang membaca itu dengan bacaan yang benar, suara yang indah. Nah, Nabi itu senang mendengarkan Quran dibacakan. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, "Iqra' alayya al-Quran, wahai sahabatku, bacakan Quran kepadaku." Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, alayka aqra'." Apakah pantas saya membacakan Quran kepadamu? Wa ilaika unzil, sementara Quran itu diturunkan kepadamu. Kata Nabi, qala inni uhibbu. Kata Nabi, aku senang mendengarkan Quran dibaca oleh orang lain. Maka Nabi, sahabat punya baca ayat dalam Quran surah An-Nisa, sampai kemudian di ayat yang menjelaskan tentang kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bahwa Nabi nanti akan bersaksi bagi seluruh umat manusia dan termasuk bersaksi untuk umatnya. Saat itulah Nabi berkata, cukup hai sahabat, berhentilah. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud menoleh, dia dapati Nabi yang sudah berlinang air mata bahkan membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, dicatat baik. Kalau ingin tadabbur, dua hal ini yang penting. Punya hati yang bersih. Yang kedua, punya pendengaran yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Mulk, salah satu ucapan penghuni neraka yang diabadikan Allah di dalam Quran surah Al-Mulk, ketika mereka disiksa di dalam neraka dengan siksaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, salah satu penyesalan mereka adalah dalam Quran surah Al-Mulk, Quran surah 67 ayat 10,
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, seandainya dulu di dunia kami mau mendengar. Allahu Akbar. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, au naqil, dan mau memahami, baik itu dengan akal mereka atau dengan hati mereka, ma kunna fi ashabis sa'id. Maka kami hari ini tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Baru menyesal. Dan dua nikmat ini yang disesali penghuni neraka. Karena mereka dulu di dunia tidak mau mendengar, tidak mendengar mereka kepada Quran. Yang kedua adalah tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut zaman dulu. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allahu Akbar. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya dalam 6 masa atau 6 hari. 6 masa, 6 hari itu dimulai dari apa, Ustaz? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, penciptaan langit dan bumi dan apa-apa di antaranya itu diciptakan Allah dalam 6 hari atau 6 masa, dimulai dari hari Ahad. Dimulai dari hari Ahad. Awal penciptanya dimulai dari hari Ahad. Itu kenapa hari pertama itu adalah hari Ahad. Sampai kemudian di hari ke-6. Allahu Akbar. Sampai di hari ke-6. Hari ke-6 apa? Hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari di mana Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi. Kemudian hari ke-6 adalah hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat adalah hari yang paling berkah dan hari yang paling mulia. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka akan diringankan siksa kubur baginya. Hari Jumat adalah hari yang terbaik, dan jangan lupa hari kiamat juga terjadi. Sangkakala juga terjadi pada hari Jumat. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa rasa letih, lelah sedikit pun. Jemaah terhadap korelasi ayat 38 ini dengan sebelumnya, ayat ini menjadi bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy, terhadap orang-orang yang mendustakan hari kiamat, meragukan kuasa Allah. Allahu Akbar. Meragukan kuasa Allah menghidupkan mereka kembali. Ya Allah, ya Rahman. Yang membuat mereka tidak percaya dengan hari kiamat karena mereka main akal-akalan mereka. Dzalika raj'un ba'id, sebagaimana di surah Qaf. Mustahil. Sepertinya jauh, nggak mungkin, nggak masuk akal. Manusia kalau sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, bisa bangkit lagi. Bagi kami itu mustahil. Maka Allah, jangankan menghidupkan kalian, wahai manusia. Kami menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan apa-apa yang ada di antaranya. Wa ma sana min lughub, dan pun kami tidak ditimpa rasa letih atau rasa lelah sekalipun. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga menegaskan jamaah Allah, menghidupkan manusia itu setelah kematian mereka amat sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian, wahai manusia, yang hari kiamat tidak percaya dengan hari kiamat, merasa bahwa penciptaan kalian itu lebih sulit, lebih ribet, lebih susah dari penciptaan langit Allah Subhanahu wa taala yang ditinggikan. Allahu Akbar. Maka kemudian di ayat berikutnya jemaah Allah, Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang saya ingin sampaikan.
hubungan akhir dari surah Qaf ini dengan awal surah Qaf. Di awal surah Qaf Allah abadikan ucapan-ucapan orang-orang mereka memperolok-olok Nabi, mendustakan hari kiamat. Di akhir surah Qaf Allah menghibur Nabi Muhammad. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Fasbir ala ma yaqulun. Mereka yang mencemooh, mereka yang memfitnah Nabi Muhammad, mereka yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ingatkan kepada kekasihnya, Allah perintahkan kepada kekasihnya menghadapi pengingkaran orang-orang kafir Quraisy. Ini yang harus engkau lakukan. Bagaimana menyikapi pengingkaran orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Padahal Nabi sudah sampaikan bukti-bukti yang nyata kepada mereka tentang hari kiamat. Bagi kita semua jamaah, nasihat bagi para guru, nasihat bagi para asatid, nasihat bagi para dai. Ketika mereka berdakwah di tengah masyarakat, kemudian dakwah mereka ditolak, dakwah mereka dicemooh, dakwah mereka dihina, jangan merasa bersedih. Ya bersedih wajar, tapi jangan kemudian berputus asa lalu kemudian meninggalkan jalan kemuliaan, jalan dakwah. Siapa kita dibanding Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia Allah, masih dibenci. Ya Rabbi. Orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, manusia yang paling sering tersenyum kepada siapapun, tidak memilah-milih, membeda-bedakan orang, itu pun masih dibenci dakwanya. Ya Rabbi. Jadi kalau cuma sekedar Umar Marka yang dibenci oleh sebagian orang, yang membenci dakwah, yang membenci dengan apa yang disampaikan, jamaah dirahmati Allah, ini mestinya tidak membuat kita kemudian meninggalkan dakwah, meninggalkan kemuliaan ini. Siapa kita dibanding Nabi? Maka ayat ini sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk dilakukan, maka ini juga pelajaran yang amat segar, yang amat sangat besar gitu. Bagaimana bekal apa yang harus kita lakukan di tengah dakwah yang penuh dengan ujian. Yang pertama adalah fasbir ala ma yaqulun. Mbak Ari dengan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, ini bekal pertama. Kalau ingin menjadi pengurus Majelis Ta'lim, bersabar dalam dakwah. Ya Allah, sampai kapan kita Ustaz bersabar? Sampai ajal kematian itu datang kepada kita. Ini bekal pertama. Kalau ingin berdakwah, kalau ingin menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, asbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas setiap apa yang diucapkan oleh mereka, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka kalau ada ustaz, salah satu nasihat saya kepada teman-teman adalah, ya sudah berdakwah. Ustaz, bagaimana dakwah kita di media sosial? Banyak sekali yang mencela, banyak sekali. Sudah, nggak usah diperhatikan. Nggak usah dijawab komentar-komentar yang kemudian merendahkan dakwah, merendahkan kebenaran yang disampaikan. Sebagaimana kita dapat itu, Nabi SAW juga mendapatkan. Maka Allah ingatkan Nabi, fasbir ala ma yaqul. Ini yang pertama kali kau harus lakukan di Ramadan. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Dan sebagai seorang dai, tidak boleh terlalu mendengarkan celaan, cemoohan orang-orang yang mencemooh dalam dakwah. Bagi teman-teman yang baru hijrah, bagi jamaah yang baru saja hijrah, salah satu tips rahasia kalau ingin istiqomah dalam hijrah, jangan dengarkan celaan orang-orang yang mencela. Yang membuat kadang dada kita sempit itu, jamaah Allah, yang membuat dada kita kadang sedih, galau, gundah, itu kalau kita mau mendengarkan semua ucapan-ucapan orang. Coba lihat apa yang Allah firmankan kepada Nabi, Quran surah Al-Hijr, Quran surah Al-Hijr ayat 97 dan 98.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Sungguh kami telah tahu Muhammad, dadamu itu menjadi sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Artinya bahwa kalau kita mendengarkan, jangankan kita, Nabi saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ucapan orang-orang kafir Quraisy, itu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Maka Allah setiap Nabi Muhammad mendapat ujian, setiap Nabi Muhammad SAW bersedih, Allah turunkan ayat menjadi penguat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami telah mengetahui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dadamu menjadi sempit karena ucapan-ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah yang pertama, perintah Allah kepada Nabi dalam berdakwah. Ingat yang pertama tadi apa? Sabar terhadap setiap ucapan-ucapan yang membenci dakwah ini, membenci kebenaran. Yang kedua, dakwah itu pasti banyak ujian. Solusinya bukan berhenti dalam dakwah. Solusinya adalah lakukan apa yang Allah perintahkan di ayat ini. Di surah Tahin, sebagaimana tadi di surah Al-Hijr ayat 97 dan 98. Yang pertama, wasabbih bihamdi rabbika qabla ucapan-ucapan orang-orang. Hal kedua yang Allah perintahkan kepada kekasihnya Muhammad ketika berdakwah, dan ini nasihat penting bagi kita semuanya yang menjadi pengurus majelis taklim, yang senantiasa mengingatkan umat ini untuk kembali kepada kebenaran. Yang kedua adalah memperbanyak tasbih dengan memuji Allah Subhanallah wa bihamdihi. Fasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Memperbanyak tasbih dengan memuji Allah. Apa itu Ustaz? Seperti apa? Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Kalau mau ditambah subhanallahil azim juga boleh. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Bukankah Nabi pernah bersabda, kalimatnya ada dua kalimat, dua ucapan amat sangat ringan disebutkan oleh lisan, amat sangat dicintai oleh Allah, amat sangat berat di timbangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ternyata Masya Allah, salah satu penguat para da'i, penguat orang-orang yang berdakwah adalah kalau dia banyak berdakwah. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kapan pun itu. Khususnya sebelum terbit matahari, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebagaimana memperbanyak tasbih dengan memuji Allah Subhanallah wa bihamdihi sebelum terbenamnya matahari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mampukan kita insyaallah memperbanyak tasbih. Salah satu ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang punya ujian, punya cobaan dan merasa berat dengan ujian-ujian Allah, perbanyak tasbih. Perbanyak tasbih. Salah satu perintah Allah kepada Nabi ketika Nabi itu bersedih, ketika Nabi punya ujian, adalah memperbanyak tasbih dan memperbanyak sujud. Tadi Quran surah Al-Hijr ayat 97 dan 98. Fasabbih bihamdi rabbik. Kalau lagi sedih, perbanyak tasbih dengan memuji Allah Subhanallahi wa bihamdi. Yang kedua, kalau lagi punya masalah, merasa berat dengan ujian hidup ini, perbanyak sujud. Wa kun minas sajidin. Salah satu kisah yang Allah abadikan dalam Quran adalah kisah Nabi Yunus ibn Matta alaihissalam.
Ketika ia bermasalah dengan kaumnya, ada masalah dengan dakwah, lalu kemudian dia meninggalkan kaumnya, lalu kemudian ia ditenggelamkan Allah di tengah malam, tenggelam di lautan di tengah malam, ditelan oleh ikan paus, dimasukkan ke perut ikan paus yang gelap, lalu kemudian oleh ikan paus ini dibawa ke dasar lautan. Allah Akbar. Hitung-hitungan manusia nggak mungkin Yunus ini bisa selamat, nggak mungkin. Peristiwa tenggelamnya di malam hari, ditelan ikan paus, berada di dalam perut ikan paus, dibawa oleh ikan paus ke dasar lautan. Nggak mungkin ada manusia yang bisa mendeteksi menyelamatkan Nabi Yunus ibn Matta alaihissalam. Tapi kan buktinya salah maksud. Ya, apa yang menyelamatkannya? Tasbih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tasbih yang menyelamatkan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Seandainya Yunus ibn Matta itu bukan orang yang senantiasa bertasbih, jadi seandainya dia bukan orang yang rajin bertasbih, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan kepada jemaah yang dirahmati Allah, musibahmu jika engkau punya musibah, masalahmu jika engkau punya masalah, tidak lebih besar dari masalah Nabi Yunus ibn Matta. Yunus yang punya masalah berat itu, Allah berikan jalan keluar setelah dia memperbanyak tasbih. Perbanyak tasbih, Allah akan keluarkan engkau dari permasalahan-permasalahan. Dan ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88 ketika Nabi Yunus fanada fil dhulumat, ketika dia berdoa di tengah kegelapan yang berlipat-lipat, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, fanada fil dhulumat, tapi ia bermunajat kepada Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhannya. Apa doanya? La ilaha illa anta. Allahu Akbar. La ilaha illa anta. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami. Inni kuntu minal zalimin. Salah satu doa yang dianjurkan Nabi dibaca, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sajidin. Yang ketiga yang Allah perintahkan kepada Nabi adalah wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan di malam hari bertasbihlah kepada Allah, termasuk adbaras sujud, setelah kau selesai salat. Di salah satu dalil kita dianjurkan memperbanyak tasbih setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa minal lail, dan di malam hari bertasbihlah kepada Allah. Ada yang ulama menafsirkan yang dimaksud di sini wa minal laili fasabbihu, tegakkanlah salat di malam hari. Wa adbaras sujud, sebagaimana kita dianjurkan memperbanyak tasbih setelah kita selesai melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dua amalan ini Allah mampukan kita untuk mengamalkan, memperbanyak tasbih dengan memuji Allah subhanallah wa bihamdihi. Yang kedua bersabar, memperbaiki kesabaran kita dalam berdakwah. Yang ketiga adalah senantiasa memperbanyak sujud-sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut jemaah terhormat sampai ayat 45, dari ayat 41 sampai ayat 45. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Dengarkanlah Muhammad. Allahu Akbar. Diawali dengan pembahasan hari kiamat, ditutup dengan pembahasan hari kiamat. Dengarkanlah Muhammad. Di hari pada hari ketika penyeru, yaitu malaikat Allah menyeru dari tempat yang dekat. Dalam tafsir Ibnu Katsir jemaah Allah diriwayatkan bahwa ada riwayat menyebutkan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil riwayat bahwa tempat malaikat
nanti menyeru kepada umat manusia, ayyuhal 'idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah hancur, innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Sesungguhnya Allah, ini seperti ini semuanya sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada malaikat kelak yang menyuruh manusia untuk bangkit dari kuburnya. Kapan itu? Ketika mereka mendengarkan tiupan kedua. Dilanjutkan di ayat berikutnya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Kapan manusia mendengarkan seruan bahwa mereka, wahai tulang-tulang yang telah hancur, ayyuhal 'idhamul baliyah, wahai tubuh-tubuh yang telah hancur, sesungguhnya Tuhan kalian telah memerintahkan kalian berkumpul di padang mahsyar. Ada riwayat mengatakan bahwa tempat malaikat menyeru itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Maka setelah itu jemaah rahmat Allah, manusia akan mendengarkan tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Pada hari manusia akan mendengarkan suara yang keras dengan sebenarnya. Dzalika yaumul khuruj. Dan ketika itu terjadi, maka saat itu, hari itulah manusia itu akan keluar dari kubur-kubur mereka. Kan hari kiamat itu ada dua tiupan. Tiupan pertama adalah nafkhatus sa'qah, tiupan membinasakan, mematikan seluruh manusia. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40, wallahu alam, kita tidak tahu apakah 40 hari, apakah 40 bulan atau 40 tahun. Karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku tidak mau menambah, aku dengar Nabi hanya mengatakan 40, tidak menyebutkan 40 hari atau 40 tahun atau 40. Yang pasti jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40. Dan ketika manusia mendengarkan tiupan kedua, dzalika yaumul khuruj. Saat itulah Allahu Akbar, manusia akan dibangkitkan kembali. Dalam sebuah ayat disebutkan, hadis Nabi, sebelum manusia dibangkitkan dari kubur, bagaimana manusia bisa hidup kembali? Allahu Akbar. Setelah kita semua ini, tulang-tulang kita ini hancur, kulit kita ini sudah hancur menjadi tanah semuanya. Kecuali kecuali tulang iqam, kata Nabi. Jadi semua anggota badan ini illa sayubla ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun dalam jasad manusia ini kecuali semua yang ada di jasad kita ini akan sirna, akan hancur. Kecuali apa? Ajbud dana, kecuali tulang ekor manusia, itu yang akan tetap bertahan. Sebelum Allah perintahkan malaikat meniup tiupan sangkakala kedua, Allah turunkan hujan dari langit. Allahu Akbar. Yang ini disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Turun hujan menimpa bumi, lalu kemudian air ini mengenai tulang ekor kita. Allahu Akbar. Saat itulah manusia itu akan dikembalikan, tiba-tiba kembali sempurna fisiknya. Ketika kena air hujan tadi, air kehidupan ini mengenai tulang ekor kita, maka Allahu Akbar, saat itulah penciptaan kita kembali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menjadi manusia. Lalu malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Ketika mereka mendengarkan suara keras yang sebenarnya. Dzalika yaumul khuruj. Maka saat itulah manusia itu akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya. Dan ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan saat itu ketika bumi ini sudah diguncangkan, maka bumi ini akan mengeluarkan semua isinya. Allahu Akbar. Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilaina al-masir. Sesungguhnya kata Allah, kami satu-satunya yang maha menghidupkan, mematikan seluruh manusia,
wa ilainal masir. Dan kepada seluruh manusia itu akan dikembalikan, dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapan dan perbuatan mereka. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, wa ilainal masir, ya, atas setiap karunia, atas setiap nikmat yang Allah berikan di dunia ini. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'an. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika tiupan sangkakala yang kedua itu ditiupkan, maka bumi ini akan terbelah. Dan darinya manusia itu dengan cepat akan dikeluarkan, akan dibangkitkan dari kuburnya. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Itulah pengumpulan yang amat sangat mudah di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dipikirkan orang-orang kafir Quraisy yang meragukan kuasa Allah bahwa manusia itu bisa dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka yang meragukan hari kiamat, hari yang pasti, hari yang dijanjikan, hari di mana Allah memberikan keadilan yang seadil kepada manusia. Ayat terakhir yang dirahmati Allah dari surah Qaf ini, nahnu a'lamu bima yaqulun. Wahai kekasihku Muhammad, kami lebih tahu tentang apa mereka ucapkan tentang fitnahan, tuduhan, ejekan, bagaimana mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Dan setiap ucapan mereka akan ditulis, satu syahadatuhum wa yus'alun. Setiap mereka, setiap tuduhan mereka akan ditulis, akan dicatat di sisi Allah, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan engkau Muhammad tidak punya kuasa atas mereka. Engkau tidak bisa memaksa mereka beriman semuanya. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau tidak bisa memaksakan kepada mereka Muhammad mengimani hari kiamat. Maka fadzakir bil Qur'an. Bila peringatan dengan Quran, sampaikan peringatan dengan Quran. Man yakhafu wa'id, kepada siapapun yang takut dengan ancaman Allah. Ayat ini memberikan pelajaran jamaah dirahmati Allah. Orang yang mudah menerima Quran, orang yang mudah mendapat hidayah dari Quran yang didengarkan, orang yang mudah menerima petunjuk Allah adalah man yakhafu wa'id, itu masih punya rasa takut, masih punya iman dalam dadanya, masih punya takut dalam dadanya, itu masih bisa menerima Quran. Adapun kalau orang yang sudah ditutup, dikunci mati hati mereka, khatamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, wa ala sam'ihim, sumpah telinga tinggi, wa ala absarihim ghishawa, maka sawa'un alaihim, sama saja. Mau dinasihati berefek berpengaruh pada. Akan tetapi, kalau orang itu masih punya rasa takut kepada Allah, insya Allah orang-orang seperti ini yang perlu kita sampaikan Quran. Masih ada rasa takut dalam dadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadabbur bagian kalimat surah Qaf ini sudah memberikan kita pelajaran besar, sudah memberikan kita jamaah rahmat Allah hikmah-hikmah yang mencerahkan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sudah memetik tazkirah, peringatan dan hidayah, petunjuk dari
keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Qaf yang kita tadabburi hari ini, ayat 37 sampai dengan ayat 45. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa kafatul majelis, kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr sebagaimana sahabat Nabi jika mereka berjumpa, jika mereka bertemu, sebelum berpisah mereka saling mengingatkan, saling berwasiat dengan membaca surah Al-Asr. Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali ke Mbak Ari. Silakan, tafadhol Ya, Mbak. terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dan Bapak yang saat ini menyimak kajian dari awal sampai akhir. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung unmute atau bisa menulis pertanyaannya di room chat. Silakan, ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Emi. Pak Ustadz ingin bertanya, Pak Ustadz, kalau Ya. ada jenazah Ya. yang sebelum dimakamkan kan disemayamkan di rumah gitu ya Pak Ustadz. Betul. Nah, itu kalau pas mau sakit ingin sekaratul maut kan yasin gitu ya Pak Ustadz. Ya. Nah, pas disemayamkan di rumah itu para takziah itu sebaiknya Ya. baca apa Pak Ustadz? Ya, Masya Terima kasih, Allah. Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Jamaah rahmatullah, ikhwat aliman azamullah wa iyyakum ajmain. Kalau kita takziah jenazah biasanya kan disemayamkan di rumah. Ada hadits Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin bagi orang yang mati di antara kalian. Ulama kemudian mengatakan bahwa bacalah Yasin ini bagi orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Dan di antara faedahnya, keutamaannya adalah orang yang sakaratul maut yang dibacakan Yasin itu akan memudahkan sakaratnya, memberikan kemudahan bagi dia dalam kematiannya. Seperti itu yang dijelaskan ulama. Adapun setelah mereka mati, maka jamaah rahmatullah Allah, di dalam surah Yasin itu sendiri disebutkan ditundira man kana hayya, agar Quran ini dijadikan peringatan bagi orang-orang yang masih begitu. Lalu kemudian apa yang kita baca Ustaz kalau kita datang ke rumah jenazah yang sedang disemayamkan sebelum dibawa ke kubur? Tidak ada doa-doa khusus, bebas mutlak ya. Yang pertama bahwa kematian itu peringatan bagi kita. Kafa lil mar'i bil mauti wa'idha. Ketika kita datang ta'aziyah, maka ini adalah sunnah Nabi menguatkan sahabat-sahabat kita, menguatkan kerabat kita, keluarga kita yang kena musibah, dan itu pahalanya besar di sisi Allah. Jadi ini yang pertama. Jadi kedatangan kita di sana adalah bentuk kita sedang bertakziah. Di takziah itu nggak mesti harus malam. Ya. Jadi mulai dari orang itu mendapatkan kematian, maka siapapun datang ke rumahnya, menguatkannya, sahabat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah bentuk takziah. Pahalanya besar di sisi Allah. Kata Nabi, ma min mu'min yu'azzi akhahul mu'min, tidak ada orang beriman bertakziah menguatkan saudaranya yang kena musibah, illa kasahullahu dhulalal karamati yaumil qiyamah, kecuali Allah akan memakaikannya jubah kehormatan nanti pada hari kiamat. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, ketika kita mendatangi saudara kita yang kena musibah atau kemudian jenazah yang sedang disemayamkan, ini adalah bentuk kita mengingat kematian. Salah satu nasihat terbaik mengingat kematian untuk takut kepada Allah adalah mendatangi kematian, melihat saudara kita yang telah Allah tetapkan ajal mereka. Yang ketiga, jangan mendoakan orang yang mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
sebagaimana mendoakan kita yang masih hidup, yang semoga kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tidak ada doa-doa khusus, tidak ada amalan-amalan khusus, tapi bebas selama itu untuk kebaikan-kebaikan, maka itu boleh dilakukan. Termasuk menjabat atau bersedekah kepada keluarga yang kena musibah. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan. Bertakziah, kemudian mengingat kematian, mendoakan almarhum, mendoakan kita yang masih hidup dan keluarga yang ditinggalkannya, termasuk kalau ingin bersedekah juga boleh. Tapi ini tidak ada anjuran-anjuran khususnya harus dilakukan ketika jenazah itu disemayamkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Ibu. Masya Allah. Silakan. Sudah menjawab pertanyaannya Bu Emi. Jadi bebas gitu ya Pak? Ya, Karena betul. kalau daripada ngobrol atau apa gitu, kalau di Jawa itu suka ada biji-bijian agar supaya berzikir, bertasbih gitu ya Pak Ustadz, maksudnya. Suka disiapin biji-bijian gitu. Iya, jadi daripada ngobrol yang tidak jelas, mendingan banyak zikir. Mendingan banyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena perbanyak obat kepada Allah, perbanyak istighfar. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Bu Emi. Kebetulan Ibu Emi baru saja wafat Pak Ustadz. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka Mbak Emi atas wafatnya Ibunda tercinta. Mudah-mudahan insya Allah setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan Bu Emi menjadi penerangan kuburan almarhumah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Ari. Ya. Di sini menjelang sholat asar. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak mungkin boleh saya bertanya ya Pak Ustadz. Silakan Mbak Ari. Jadi tadi jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu 40 itu masih tanda tanya ya Pak Ustadz ya. 40 hari, 40 jam, 40 tahun atau 40 bulan ya. Betul. Itu nggak ada yang tahu ya Pak Ustadz. Tapi insya Allah kalau untuk beriman, untuk orang-orang beriman kan sebelum kiamat kita sudah diwafatkan ya, insya Allah ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, jadi sehingga pada saat tiupan sangkakala yang pertama itu sebenarnya kita kan sudah wafat ya nih Pak Ustadz. Jadi mungkin tidak merasakan lagi ya, tapi itu belum ada kata penjelasannya juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Betul. Karena Abu Hurairah ketika ditanya apakah 40 tahun beliau mengatakan abai, aku tidak berani menjawab. 40 bulan beliau juga tidak mau menjawab karena yang beliau dengar adalah hanya kata arba'in, 40. Nah, tidak tahu apakah itu 40 tahun, apakah 40 bulan. Nah, itu jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Iya. Yang tiupan kedua itu yang dibangkitkan itu ya, dan prosesnya seperti biji-bijian yang ditumbuhkan itu ya, dengan disiram air ya, tapi biji-bijiannya kalau manusia tulang ekornya ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi disiram air itu langsung tumbuh ya, seperti halnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan gitu ya. Betul sekali Mbak. Betul sekali. Jadi sebagaimana biji-bijian itu tumbuh ketika kena air hujan, maka seperti itulah kelak manusia itu akan dibangkitkan Allah ketika tulang ekor mereka tetap kena air hujan sebelum tiupan kedua. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup dengan doa bersama Pak Ustadz. Ini saya sudah menuliskan di room chat. Itu ada doa untuk yang baru saja wafat, ibunda dari Ibu Emi yang tadi bertanya, Ibu Hajah Siti Juwariyah binti Bujo Reso Berdopo. Kemudian ada doa juga untuk yang baru saja diuji dengan penyakit. Ada Ibu Ipeng, ada Mbak Natasha Zahra, ini putrinya Ibu Lina, jamaah Majelis Taklim Robani juga. Mungkin Pak Ustadz doa untuk yang baru wafat, doa yang sedang diuji dengan penyakit, kemudian doa untuk kita semua tentunya ya, agar senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita termasuk di golongan yang dirindukan oleh surga tadi ya Pak Ustadz ya, yang di ayat 31 sampai dengan ayat
35 ya, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mampu melihatnya, dan senantiasa memelihara ibadahnya ya, memenuhi kewajibannya atau melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sekaligus senantiasa bertobat dan memintakan maaf ya atau memintakan ampunan untuk saudara-saudaranya. Tadi itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Bahri dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai tadabbur. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan setelah kita beribadah kepada Allah. Dan ini bagian daripada beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sejenak kita berdoa untuk saudara kita yang wafat, untuk saudara kita yang sakit, untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan untuk kebaikan untuk setiap di antara kita. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Mari mulai dengan istighfar 3 kali, selanjutnya silakan diaminkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Mannan ya Ghaffar ya Tawwab. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما ولا غما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا الا يسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan ya Allah kami bubar meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah bersihkan setiap di antara kami ya Allah dari dosa-dosa mereka, dosa mata kami, dosa pendengaran kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa pikiran kami, dosa langkah-langkah kaki kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ilaika tawakkalna wa ilaika adabna. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan ya Allah kami bubar meninggalkan majlis ini kecuali ya Allah siapapun di antara kami, jamaah Majelis Taklim Rabbani, sahabat, kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani ya Allah yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, yang saat ini sedang bersedih, kecuali ya Allah Engkau angkat kesedihan mereka, Engkau berikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan mereka. Allah ya Allah Tuhan kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu semata ya Allah kami memohon pertolongan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun di antara kami yang telah wafat, kerabatnya, orang tuanya, sahabatnya, jamaah dari Majelis Taklim Rabbani ya Allah, rahmati mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan mereka tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal mereka sebelumnya ya Allah. Terangi kuburan-kuburan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan mereka memandang surga mereka, tempat mereka di surga di siang dan di pagi, di sore dan di pagi hari ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami jamaah Majelis Taklim Rabbani, sahabat, kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani yang saat ini sedang sakit, Kau uji dengan penyakit ya Allah. Jangan sampai kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah turunkan kesembuhan bagi setiap di antara kami. Allahumma ya Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma ya nasir al-madlumin ya rabbal fuqara wal mustad'afin ya rabbal fuqara wal masakin. Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan hamba-hambamu yang dizalimi ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah, ini sudah 200 hari mereka mendapatkan kesulitan, mereka diperangi, mereka dikepung, mereka kesulitan makanan ya Allah, mereka kesulitan minuman. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, unsurhum nasran aziza wa wahhid kalimatahum ala al-haq ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhadahum warham mautahum. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah pekan depan, Rabu pekan depan.